Setelah sempat memicu pro dan kontra terkait bisnis beras PT Indobras Unggul, produsen beras Magnus dan Ayam Jago, akhirnya kepolisian menetapkan Direktur Utama PT IBU sebagai tersangka. Benarkah publik dirugikan dengan dugaan praktik bisnis curang anak usaha PT Tiga Pilar Sejahtera Food ini? Siapa yang dirugikan? Bos beras Magnus tersangka? Kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia ada anggota Ombudsman RI bidang ekonomi Alamsyah Saragih. Pak Alamsyah, halo, selamat sore Pak. Selamat sore, Hera. Dan ditetapkan sudah sebagai tersangka. Meskipun memang Ombudsman, saya ingat betul sempat mengeluarkan statement ada sebuah proses yang tidak sesuai dengan aturan pada saat melakukan penyegelan. Yang dilakukan oleh Kapolri, Satgas Pangan, ada Pak Menteri juga di sana, kemudian ada KPPU. Tanggapan Anda Pak? Ya, sebetulnya kita sudah prediksi ya, kalau melihat beberapa hal yang disangkakan, makanya waktu itu kita mengatakan bahwa kepolisian silahkan jalan terus, tapi kami akan menelusuri maladministrasi di sisi yang lain. Jadi karena ini kan aspek pidana, maladministrasi yang kami lihat, seperti yang berulang-ulang saya katakan, pertama menyangkut dispute of information yang asal dikasih simpang siur begitu ya, bahkan termasuk kepada kepolisian sendiri. Yang kedua, apakah lembaga pengawas yang ada berfungsi atau tidak gitu kan. Seharusnya kan untuk pengawasan itu ada institusi yang berfungsi. Yang ketiga tentunya dalam perumusan tentang regulasi di Permendak yang terakhir yang 47 yang kemudian sudah dibatalkan oleh Pak Enggar ya. Nah, ya kami kasih itu dengerin Ombudsman juga jangan-jangan. I don't know, tapi yang paling penting kita kasih apresiasi lah untuk hal itu ya. Tentunya kan dalam membuat Permendak yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya harus dilibatkan banyak orang gitu ya. Mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik. Nah, adapun yang kasus ini, tentunya PT Ibu juga nggak boleh kita tuduh bersalah dulu dong. Jadi kan kita terus tetap menggunakan azas atau prasangka tak bersalah, praduga tak bersalah, maksud saya praduga. Nah, silahkan nanti PT Ibu menggunakan lawyernya, membuktikan, karena ada dua hal ini. Satu, masalah kesesuaian informasi yang ada dalam label dengan kandungan, walaupun bukan berarti kandungannya berbahaya. Itu sudah disampaikan oleh Kabareskrim. Hanya tidak sesuai informasi dan di Undang-Undang Konsumen kan harus sama informasi ini. Kemudian yang kedua masalah harga. Nanti harga tinggal cek kan. PT Ibu punya report berapa mulai dari beli sampai kemudian harga distributor. Yang 20.000, 13.000 itu kan harga di retail gitu ya. Silahkan nanti juga kepolisian memeriksa retail-retail itu. Jadi banyak dong ya ya saya nggak tahu. Polisi pasti punya setting sendiri lah untuk begitu, mereka kan profesional di bidangnya. Kami di Ombudsman juga akan tetap mencermati, mengawasi. Mudah-mudahan tidak ada proses maladministrasi dalam. Pak Alamsyah, tadi Anda sudah menyebutkan kita bagi dua persoalannya, kepolisian biar masuk terus dengan jalur hukumnya. Kemudian Anda juga terkait maladministrasi. Hasil dari tim Anda sampai saat ini, di mana maladministrasi pada saat penyegelan PT IBU? Kami baru menetapkan kemarin bahwa potensi maladministrasi itu naik jadi dugaan maladministrasi. Dengan kata lain kami harus mulai melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Pertama, peristiwa penyegelan itu kan sebetulnya proses yang biasa. Ketika dilakukan satu surveillance, kemudian ditemukan tempat, kemudian polisi mengamankan barang bukti. Tapi pada saat yang bersama juga dijadikan tempat untuk menyebar informasi ke publik yang membingungkan. Kami akan pastikan sumber-sumber informasi. Di mananya yang membingungkan? Pernyataan yang mana? Statement 15 triliun, ratusan triliun. Yang walaupun terakhir coba diklarifikasi ya oleh Mentan. Tapi menurut kami banyak hal yang harus kita cek deh informasi itu. Kata per kata, kami sudah dapat juga dari teman-teman jurnalis, rekamannya, teksnya gitu ya. Kami sudah melihat ada yang tidak gampang. Ini berbahaya bagi publik menurut Anda? Sangat. Bayangkan Anda, harga saham jatuhnya berapa, Hera? Bukan karena pegang saham juga ya Pak? Bukan. Ya. Kenapa? Kalau saham jatuh, kemudian dibeli sama perusahaan luar, dividennya, kemudian pajaknya lari kemana? Pajak dividen keluar. Ini bahaya. Jadi jangan sembarangan. Merugikan pelaku usaha menurut Anda? Pelaku usaha merugikan penerimaan negara juga di kemudian hari. Baik. Ya. Pak Alamsyah, mungkin saya tahan terlebih dahulu karena saat ini kita langsung terhubung melalui sambungan telepon saat ini dengan juru bicara PT Indobras Unggul. Sudah ada Ibu Luisa Tuhatu. Ibu Luisa, selamat sore. Mungkin langsung saja saya ingin tanggapan respon dari PT Indobras Unggul terkait Direktur Utama sebagai tersangka. Selamat sore Mbak Hera. Kami telah menerima kabar dari Polri mengenai perkembangan pemeriksaannya terkait perkara PT IBU
Dan sampai saat ini, sebetulnya sejak awal terjadi peristiwa 2 minggu yang lalu, hingga saat ini kami selalu bersikap kooperatif dan transparan. Walaupun hingga saat ini kami belum terlalu memahami sebenarnya masalah yang disangkakan kepada kami. Ibu Louisa, mungkin saya follow up, ada beberapa pasal, bahkan pasal berlapis. Apakah Anda dan tim sudah menyiapkan tim kuasa hukum? Itu sudah pasti, bahkan sejak masih dipanggil sebagai saksi, kami juga sudah menyiapkan tim kuasa hukum ya. Dan apakah ada bantahan dari PT? Karena sebelumnya sudah melakukan konferensi pers terkait tuduhan tersebut, namun saat ini statusnya naik menjadi tersangka. Tanggapan Anda? Jadi kalau mengenai pasal yang dituduhkan kan ada Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengenai kedua hal ini, bahkan ada waktu itu dari awal kan ada 5, ada 7 dugaan-dugaan. Bahkan ada pencucian uang, Ibu Louisa, mohon maaf. Itu sebagai follow up nanti kan menurut Pak Martin Sitompul. Setelah itu baru masuk, karena tidak semudah itu untuk masuk ke TPPU kan. Tapi untuk masalah yang dituduhkan kepada kami dalam berbagai kesempatan, kami sudah mencoba menjawab dari versi kami. Tapi kalau saat sekarang karena sudah masuk ke proses hukum, kami rasa jawabannya itu nanti kami sampaikan di kepolisian ya dalam prosesnya. Tapi mengenai semua poin yang dituduhkan itu saya rasa teman-teman juga sudah pada membaca ya, sudah mengikuti juga jawaban dari kami. Baik. Louisa Tuhatu, juru bicara PT Indo Beras Unggul, terima kasih sudah bersama kami di CNN Indonesia Business. Dan langsung saja kita lihat bagaimana reaksi investor terkait kasus ini setelah ditetapkan sebagai tersangka Indo Beras ataupun juga perusahaan induk dari PT Indo Beras Unggul, yaitu 3 pilar sejahtera food. Kita lihat bersama dengan kode emiten AISA. Dan tampaknya hari ini tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu, sempat pada awal perdagangan sempat terjadi drop, tapi kemudian namanya mungkin sudah di price in oleh pasar karena beberapa waktu yang lalu sudah ada juga konferensi pers oleh PT Indo Beras Unggul, jadi malah cenderung positif ya, bahkan hingga jelang penutupan. Pak Alamsyah, mungkin kita lihat ini ternyata tidak terlalu terguncang ya, karena ini akan menjadi persepsi pasar sesungguhnya. Orang sudah tahu apa yang akan terjadi, beda dengan waktu pertama ya, simpang siur informasi. Panik ya waktu itu. Panik, apalagi dibayangkan ternyata produknya dianggap seolah-olah ini berbahaya, ternyata tidak. Jadi saya lihat pasar sudah bisa mengantisipasi dan sudah punya prediksi sendiri, sehingga ya mudah-mudahan nggak ada kejutan-kejutan lain yang membuat shock. Menurut saya banyak urusan lain yang lebih penting lah dari gitu ya Pak. Jadi menurut Anda ini atau begini, kan Anda memiliki tim, kemudian sampai sejauh mana sudah saat ini dan ujungnya akan kemana kajian Anda untuk maladministrasi? Kemarin baru kita tetapkan dan naik jadi dugaan. Kita sudah punya tim, tentunya saya udah nggak boleh nyampurin. Itu ada tim yang nanti akan melakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan, biarkan mereka kerja juga. Nanti kami akan sampaikan juga ke publik apa hasilnya. Apakah sudah ada koordinasi, komunikasi dengan Satgas Pangan? Kalau itu secara otomatis pasti kami akan berkoordinasi kalau memang diperlukan. Menurut saya kan sesama institusi negara bukan masalah yang tabu untuk berkoordinasi. Tapi dalam fungsi kami tentunya kami harus mendalami satu persatu. Kasus itu sosok Kapolri menjadi magnet tersendiri karena memberikan statement pada malam itu begitu dramatis, tengah malam begitu. Apakah Anda sudah komunikasi dengan Pak Tito? Saya tidak, tapi ketua kami sudah juga. Apa kata Pak Tito dari data-data ratusan triliun tersebut? Pak Tito menyatakan bahwa ada beberapa sumber, ada yang menurut beliau juga ada kekeliruan di informasi di publik dari. Pak Tito mengakui ada kekeliruan. Bukan informasi yang diolah oleh media. Satu, ada juga memang informasi-informasi yang dia dapatkan dari pihak eksternal, dan itu kan kalau kita lihat di media juga sudah ada ya, bahwa ada kementerian yang presentasi sesuatu gitu kan tentang disparitas harga dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Tito sudah proper. Nah, tinggal kita mau cek apakah informasi-informasi yang disampaikan. Artinya mengakui ada kekeliruan data yang dia peroleh. Belum bukan mengakui, bahwa dia menyatakan sumber informasi dari mana ada. Kami tidak menyatakan ada kekeliruan. Jadi kan biasanya ombudsman akan menelusuri dulu sumbernya dari mana nih, gitu kan. Kita udah dapat dan kemudian akan kita lihat. Dan jangan lupa penelusuran ombudsman itu ujungnya adalah tindakan korektif, bagaimana mengelola informasi jadi lebih baik gitu ya. Bukan kita kemudian mau jadi kayak kepolisian atau kejaksaan masuk ke pengadilan, bukan.
Jadi jangan salah juga, jadi pihak-pihak nanti yang dipanggil oleh Ombudsman santai aja karena kita proses pemeriksaan kita itu muaranya adalah tindakan korektif bukan untuk semacam mencari evaluasi. kesalahan. Iya. Begitu. Baikkan. Terima kasih Pak Alam Syah Saragih, anggota Ombudsman RI bidang ekonomi, telah Makasih. bersama kami di Ya. CNN Indonesia Terima kasih, Nana. Business.